Ekspresi gen adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang hanya beroperasi di dalam sel. Ekspresi gen terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi, yang merupakan proses pembuatan salinan RNA. Selanjutnya yaitu translasi, yang merupakan proses sintesis polipeptida yang spesifik dan terjadi di dalam ribosom. Pertama ada kromosom. Kromosom berperan sebagai tempat untuk menyimpan dan membawa materi genetik ke dalam tubuh dan juga memastikan DNA berada di tempatnya pada saat proses pembelahan sel, serta memastikan proses duplikasi DNA. Yang kedua ada DNA. DNA memiliki peran sebagai pembawa materi genetik yang ada di setiap sel dan bereplikasi selama pembelahan sel. Bersama protein, DNA membantu pembentukan struktur tubuh, enzim, dan hormon. DNA juga menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk pewarisan serta memberikan instruksi dan proses kehidupan yang diteruskan melalui transfer gen vertikal. DNA juga merupakan komponen penyusun dan bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Gen merupakan bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotip seperti warna mata. Gen juga berperan sebagai pengatur perkembangan dan proses metabolisme yang menyampaikan informasi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu genom. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Dengan kata lain, genom merupakan gen yang lengkap dari suatu organisme yang dapat mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. 5. Ada transkripsi, yaitu pelepasan sedikit rantai RNA, terutama mRNA, dan berfungsi dalam pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim DNA polimerase. Keenam ada translasi, yaitu ketika mRNA membawa salinan DNA, terjadi proses translasi, yaitu proses penerjemahan dan akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Nah, di sini ada sebuah gambar. Apa sih arti dari gambar ini? Pada gambar, dijelaskan proses pengemasan DNA dan protein yang terjadi pada tahap profase. Prosesnya dimulai dengan perakitan nukleosom yang terbentuk ketika 8 subunit protein histon terpisah dan menempel pada molekul DNA. Pada tahap ini juga, untai DNA dipintal dalam suatu protein histon dan menjadi unit yang disebut nukleosom. Beberapa nukleosom digulung dan menjadi satu dan ditumpuk sama lain yang hasil akhirnya adalah serat dengan ketebalan 30 nanometer yang biasa disebut kromatin. Kemudian, benang-benang kromatin merapat, dilingkarkan, dan dikemas membentuk struktur kromosom menggunakan protein lain. Pada gambar tersebut dijelaskan tentang proses elongasi pada transkripsi. Diawali dengan RNA masuk ke dalam double helix DNA dengan bantuan RNA polimerase. Untuk melengkapi nukleotida RNA dan membuat double helix DNA yang baru, dibutuhkan beberapa tahap. Pada tahapan pertama, RNA polimerase membuka untaian double helix DNA. Setelah itu, RNA polimerase merangkai nukleotida RNA sesuai dengan pasangan basa nitrogen DNA. Setelah itu, nukleotida RNA tersebut ditambahkan pada ujung 3 aksen dari mRNA yang terbentuk. Lalu, setelah nukleotida merangkai DNA sesuai basa nitrogennya, mRNA akan digantikan kembali dan DNA membentuk double helix kembali. Gambar ini menunjukkan proses elongasi atau perpanjangan pada translasi dan terjadi proses perangkaian asam amino. Pada proses ini, mRNA dibaca kodon 1 kali
Kemudian, asam amino yang sesuai dengan codon akan ditambahkan ke rantai protein. Selama proses elongasi terjadi, tRNA akan terus bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Ribosom bergerak ke bawah sehingga tRNA yang tadinya berada pada situs P akan keluar dari kompleks ribosom mRNA sambil memindahkan asam amino yang dibawa kepada tRNA yang berada di situs P. tRNA yang berada pada situs P akan keluar kembali sambil memindahkan polipeptida yang berasal dari situs A. Situs A akan diisi kembali oleh tRNA yang baru dan ribosom akan bergerak sepanjang mRNA untuk merangkai asam amino. Pada gambar ini menunjukkan proses terminasi yang terjadi pada tahap translasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan polipeptida dan 2 subunit ribosom. Elongasi berlanjut sampai ribosom mencapai codon stop atau codon akhir, yaitu urasil adenin-guanin, urasil adenin-adenin, dan urasil guanin-adenin. Nah, polipeptida kemudian akan terlepas dari ribosom dan berpisah dari mRNA, lalu terurai menjadi 2 subunit.